Saudara Melisa Purnamasari. Waktu dan koneksi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada moderator. Di sini saya Melisa Purnamasari dengan NIM 204101010002. Saya akan membahas materi tentang karakteristik pembelajaran PAI di sekolah dan madrasah. Pendidikan agama Islam di sekolah pada dasarnya lebih diorientasikan pada tataran moral, yakni berarti supaya peserta didik itu tidak hanya mendapatkan ilmu yang telah diajarkan oleh pendidik, tetapi juga peserta didik bisa memiliki keinginan dan kebiasaan untuk mewujudkan nilai-nilai yang sudah diajarkan di dalam pendidikan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama Islam di sekolah itu termasuk dalam termasuk satu mata pelajaran saja, yaitu pendidikan agama Islam. Sedangkan di madrasah Islamnya itu dibagi, misalnya akidah, Al-Quran, sejarah, kebudayaan Islam, dan bahasa Arab. Karakteristik pembelajaran pendidikan agama Islam pada hakikatnya merupakan suatu ikhtiar manusia untuk membantu ataupun mengarahkan peserta didik supaya berkembang menjadi sampai kepada taraf insan yang kamil. Sifat ataupun karakteristik dari pembelajaran agama Islam itu sendiri mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pengajaran yang lainnya. Salah satunya yaitu karakteristik pembelajaran agama Islam mengarahkan kepada pembentukan akhlak yang mulia, di mana ajaran Islam yang bersumber dari wahyu ilahi sangat menekankan kepada umatnya agar mereka mempunyai akhlak yang mulia. Di sini berarti dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, seorang pendidik ataupun peserta didiknya tidak hanya mengajarkan suatu pembelajaran yang hanya, saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Melisa atas penjelasan materi karakteristik pendidikan agama Islam dan dimengerti di sekolah dan di madrasah. Untuk Mas Alek, apakah sudah bergabung? Sekali lagi untuk Mas Alek, apakah sudah bergabung? Nama lengkapnya Alex apa? Nggih niku Ibu. Saya tadi malam ngechat Masnya boten dibales, di telepon boten diangkat gitu. Soalnya satu kelompok dengan kita gitu. Kayaknya dari pertemuan pertama nggak ada nama apa Mas Alex ini ya. Ini asli kelas PAI 4. Kating. Alex ini. Kakak tingkat Ibu. Kakak tingkat. Iya. Kalau nggak ada ditinggal aja, lanjut jawab pertanyaan aja. Oke, jadi karena Mas Alex tidak bergabung, untuk acara selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dilontarkan oleh teman-teman kita, di mana di situ ada pertanyaan dari Mas Muhammad Firdaus, yang isi pertanyaannya yaitu di makalah Mas Sidik pada halaman 5, jika kurikulum yang dikembangkan menggunakan dasar filsafat klasik, nah, yang dimaksud dengan perennialisme, esensialisme,
eksistensialisme itu apa? Mungkin bisa dijelaskan 3 kata yang saya tidak pahami dan kalau bisa disertakan dengan contohnya. Untuk pertanyaan kedua, yaitu dari Mas Ahmad Afif Sofiullah dengan NIM 204101005. Izin bertanya, apa tujuan adanya organisasi kurikulum dalam komponen kurikulum 2013? Untuk pertanyaan ketiga, yaitu dari Mas Alfa Alfi Nurul Kamal dengan NIM 202 10 10 10 112. Isi pertanyaannya yaitu apa keterkaitan antara kurikulum 2013 dengan pelajaran dan budi pekerti? Dan apakah ada kurikulum terbaru selain kurikulum 2013? Jika ada, kurikulum manakah yang lebih baik diterapkan dalam pembelajaran sekolah dan madrasah? Untuk pertanyaan keempat ada dari Mbak Linta Aquamaki dengan NIM 204 10 10 123. Yaitu isi pertanyaannya, dalam pasal 36 ayat 3 menyatakan bahwa kurikulum disusun menurut jenjang dan jenis pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan salah satunya ialah dinamika penggerak pembangunan global. Pertanyaannya, dinamika penggerak pembangunan global yang bagaimana yang dimaksudkan dalam pasal tersebut? Untuk pertanyaan terakhir, yaitu ada dari Mbak Hasni Nurlaili dengan NIM T 20 19 10 71. Yang isi pertanyaannya, apakah kelima komponen berkaitan? Jika iya, berikan penjelasan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah melontarkan pertanyaan dalam perkuliahan hari ini. Dipersilahkan kepada presentator untuk menjawab pertanyaan dari Mas Firdaus, Mas Ahmad Afif, Mas Alfa Alvin, Mbak Tata, dan juga Mbak Hasni. Jika ada yang sudah memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, silahkan on cam dan on mic untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dipersilakan. Izin menjawab moderator. Dipersilahkan Mas Ahmad. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Fardes. Yang mana pertanyaannya, izin bertanya di makalah Mas Indik pada halaman 5, jika kurikulum yang dikembangkan menggunakan dasar filsafat klasik, perennialisme, esensialisme, dan eksistensialisme. Nah, yang dimaksud perennialisme, esensialisme, eksistensialisme apa? Itu mungkin bisa dijelaskan 3 kata yang saya tidak pahami, dan kalau bisa sertakan contohnya. Yang pertama, perennialisme. Perennialisme, pendidikan harus lebih banyak fokus pada kebudayaan ideal yang teruji serta tangguh. Perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan pulang atau suatu proses untuk mengembalikan manusia ke dalam kebudayaan yang ideal. Pendidikan harus lebih banyak fokus pada kebudayaan ideal yang teruji serta tangguh. Perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan pulang atau sesuatu proses pengembalian manusia ke dalam kebudayaan yang ideal. Contoh penerapan perennialisme dalam pendidikan yaitu berdirinya sekolah-sekolah berbasis agama seperti Muhammadiyah, sekolah Kristen, pondok pesantren. Sekolah ini mengedepankan ilmu agama. Ilmu agama karena dianggap sebagai suatu yang memiliki nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang menjadi pandangan hidup.
Selanjutnya, esensialisme. Esensialisme ini ditinjau dari esensial, yang berarti pokok atau inti dari sesuatu. Sedangkan isme berarti aliran, mazhab, atau faham. Jadi esensialisme di dalam makalah ini yang berarti tujuan. Maka akan dirancang atau diadakannya juga materi strategi dan organisasi kurikulum dalam suatu pembelajaran. Contohnya, esensialisme ini seperti ibarat orang yang berjualan nasi goreng. Tujuannya untuk mencari nafkah dan membantu mengenyangkan orang lapar. Nah, dari tujuan tersebut akan merancang agar dagangannya tersebut laris dengan cara membeli bahan-bahan yang sekiranya enak untuk dinikmati. Yang ketiga, eksistensialisme berasal dari kata eksistensi dengan akar kata ex keluar dan eksistensi berdiri. Oleh karena itu, kata eksistensi diartikan manusia berdiri sebagai diri sendiri dengan keluar darinya. Manusia sadar bahwa dirinya ada. Contohnya, tentang keberadaan kurikulum ke-13 mempunyai karakteristik tersendiri dari kurikulum yang lain. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Dik atas jawabannya. Untuk Mas Muhammad Firdaus, apakah bergabung? Sudah cukup, Mas. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk penanya, yaitu Mas Muhammad Firdaus. Jadi lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu dari pertanyaan Mas Alfa Alvin, di mana pertanyaan Mas Alfa Alvin adalah, apa keterkaitan antara kurikulum 2013 dengan pelajaran PAI dan budi pekerti? Dan apakah ada kurikulum terbaru selain kurikulum 2013? Jikalau ada kurikulum, manakah yang lebih baik diterapkan dalam pembelajaran sekolah dan madrasah? Baik, di sini saya Muhammad Fatailah dengan NIM 204 10 11 125 akan menjawab pertanyaan dari Mas Alfa Alvin. Yaitu pertanyaan tersebut, yang pertama yaitu keterkaitan antara kurikulum 2013 dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, di sini saya menjawab saling keterkaitan. Mengapa? Karena secara pemahaman saya, itu kurikulum adalah suatu program atau penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran. Nah, di mana pendidikan agama Islam dan budi pekerti termasuk salah satu dari pelajaran. Nah, seperti itu. Jadi, ibaratnya ada sebuah acara, itu pasti memerlukan konsep. Dan konsep itu juga diberikan agar acara berjalan lancar, seperti itu. Dan apakah ada kurikulum terbaru selain kurikulum 2013? Setiap tahun, setiap jenjang atau setiap periode itu mesti ada kurikulum terbaru, yaitu yang dikembangkan oleh Kemendikbud, kalau tidak salah yaitu kurikulum prototype, dan untuk pengertiannya saya masih kurang tahu, seperti itu. Jadi selalu ada perkembangan tentang kurikulum di negara kita. Jadi kalau ada kurikulum manakah yang lebih baik diterapkan dalam pembelajaran sekolah dan di madrasah? Ini pendapat saya, jika di sekolah dasar atau di madrasah ibtidaiyah menggunakan konsep K13 itu kurang efektif. Meskipun siswa dituntut untuk berpikir dan aktif. Mengapa demikian?
Salah satu contoh penerapan K13 di sekolah besar yang saya tempati, yaitu menurut saya miris sekali. Karena kenapa? Karena di situ siswa diajak aktif, tetapi mereka tidak mengerti dan tidak mau bertanya. Jadi masih ke bawah sifat kekanak-kanakan mereka di waktu di TK seperti itu. Jadi menurut saya kurang efektif jika K13 ini diterapkan di sekolah dasar. Tetapi K13 ini bagus sekali diterapkan di sekolah madrasah aliyah dan sederajat. Untuk MTS gimana madrasah tsanawiyah? Ya setelah ada KTSP, yaitu tentang di mana KTSP di sini yang saya ketahui yaitu guru yang lebih banyak aktif daripada siswanya. Jadi di kolaborasi antara K13 dan KTSP seperti itu. Manakah yang lebih baik? Jadi untuk sementara ini kurikulum semua itu baik, cuma ya mesti ada keluaran kurikulum terbaru, yaitu itu yang biasanya, bukan yang biasanya, itu yang pasti yang terbaik. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya keberatan di penanya. Baik, terima kasih atas jawabannya dan itu dapat saya pahami. Kalau saya menyanggah boleh, Mas? Saya Ya, masih sebentar lagi Mbak nih ya. Silakan Mas. Yang paling sering saya dengar itu adalah K13 atau kurikulum 2013 gitu, okay? Daripada kurikulum yang lainnya gitu, okay? Mengapa Mas kok bisa ya daripada kurikulum yang lainnya gitu? Apakah di dalamnya ini komponen-komponennya itu sangat baik gitu dalam pembelajaran? Soalnya yang paling saya dengar memang K13 gitu. Oke. Terima kasih Mas Alvin. Yaitu ya memang dari dulu memang kalau tidak salah di situ KTS dulu kan kita menggunakan KTSP 2006, insya Allah kalau nggak salah ya. Itu berakhir sekitar tahun 2011 atau ya memasuki 2013 itu. Terus katanya Mas Alvin, gimana Mas? Oh ya, kenapa kok K13 gitu? Nah di situ disebutkan dalam pertanyaan Mbak Aquamaki, yaitu dengan memperhatikan salah satunya ialah dinamika penggerak pembangunan global. Nah, untuk jawabannya nanti akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Seperti itu. Saya menyanggah dulu, Mas. Boleh? Dipersilakan Mbak Asmi. Tadi presentator mengatakan bahwasannya kurikulum ini berganti setiap jenjang. Ketika ngomong setiap jenjang, ketika ngomong pergantiannya kurikulum setiap jenjang, itu KTSP gak akan bertahan lama sampai dari 2006 ya KTSP tidak salah, sampai 2013 yang berganti namanya kurikulum K13. Dan sekarang sudah ganti kurikulum itu namanya kurikulum K13 revisi. Yang dimana nanti ketika berkaitan dengan perencanaan pembelajaran itu bisa dibedakan mulai dari RPP 1 lembar. Tadi apalagi itu lagi kalau ngomong tentang yang pertama itu ya, kok bisa acuannya sampean mengatakan bahwasannya kurikulum itu setiap jenjang. Yang kedua, kurikulum mana yang cocok ya? Ketika ngomong kurikulum yang mana yang cocok, itu menurut saya bukan sesuai jenjang yang misal nih SD, SMP, MTS, MA gitu ya. Kalau menurut saya itu ketika kurikulum sudah berganti dari KTSP ke kurikulum 2013 nih, itu berarti ada suatu revisi yang evaluasi yang perlu direvisi.
karena keadaan, misal nih karena COVID ini sekarang gitu, atau karena suatu hal yang tertentu gitu. Jadi kalau ngomong mana sih yang cocok gitu ya, otomatis kurikulum yang terbaru ini merupakan kurikulum yang cocok di eh, di manapun jenjangnya. Karena apa? Karena kurikulum ini merupakan acuan dari sekolah gitu ya. Maksudnya kayak materi dan lain sebagainya itu adalah acuannya kurikulum, maka kurikulum yang cocok adalah keluaran yang terbaru yang dikeluarkan oleh Kemendikbud sendiri. Ya, terima kasih Mbak Asni atas tanggahannya. Mungkin bisa saya jawab secara singkat, karena mengingat juga kita berpacu dengan waktu di sini. Terima kasih untuk Mbak Asni atas tanggahannya. Maksud saya di situ berjenjang tuh ketika negara atau Kemendikbud itu menerbitkan suatu kurikulum yang baru, seperti itu ya. Terus untuk Mbak Asni, terima kasih juga atas sanggahan tentang manakah kurikulum yang baik. Ya, terima kasih. Yaitu jawaban dari Mbak Asni, yaitu ya kurikulum yang sudah ditetapkan, yang sudah diresmikan. Ya, di situ jadi sekolah-sekolah yang belum siap diharapkan untuk melakukan adaptasi terhadap kurikulum yang terbaru. Terima kasih atas Mbak Asni atas sanggahannya. Dilanjut untuk pertanyaan selanjutnya, kami persilakan kepada Mas Fatahillah, sebelum dilanjut, saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan yang barusan dibahas ya. Ini nanti lagi jam 6:30 saya mohon undur diri, bisa dilanjut. Terkait dengan kurikulum, ya. Tadi Mas Fatah menyampaikan ada kurikulum prototype, ya tulisannya prototipe ya, prototype. Tapi saya nggak tahu artinya gitu ya. Nanti tolong ketika Anda mengikuti perkembangan kurikulum, itu kita harus mengikuti. Jangan hanya tahu judulnya tapi nggak ngerti apa maksudnya gitu ya. Nanti Mas Fatahillah dan kawan-kawan yang dapat tugas tentang kurikulum nanti bisa diperdalam lagi agar bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Jadi kalau sama dikatakan kurikulum prototype itu adalah kurikulum apa? Perubahan atau perkembangan ketika ada Permendikbud tentang Merdeka Belajar. Ya, Merdeka Belajarnya itu kalau kurikulumnya yang dipakai secara nasional ya tetap kurikulum K13. Ya. Nah, kemudian tadi apa ada kurikulum yang terbaru? Berarti kan ada pertanyaan gitu ya. Terus yang terbaik itu yang mana untuk diterapkan ya, di sekolah atau di madrasah? Nah, ketika Anda mempelajari tentang kurikulum ya, nah di sana kan dijadikan sebagai pedoman bagi semua guru, semua lembaga untuk dioperasionalkan dalam pembelajaran. Nah, mulai dari ada kurikulum tahun 75, kemudian 94, 84, 2000, 2004 ya. Tadi saya bilang 2006 ada KTSP, sampai sekarang ini adalah kurikulum 2013. Terus tadi kayaknya menyebut satu lembar itu lain lagi. Kalau itu adalah apa RPP yang disederhanakan ya, bukan kurikulumnya. Ini RPP disederhanakan. RPP
Kemendikbud Kebudayaan nomor 14 tahun 2019 itu RPP disederhanakan, bukan satu lembar, lebih juga nggak apa-apa gitu. RPP satu lembar bahasanya, tapi RPP masa COVID darurat disederhanakan berdasarkan surat edaran Kemendikbud 2000 nomor 14 tahun 2019. Nah, itu dari yang semula RPP itu dibuat secara lengkap komponen-komponennya, mulai dari KI, KD, indikator, tujuan pembelajaran, ya, kemudian materi, metode, strategi, sampai pada evaluasi, tapi khusus pada masa darurat COVID-19, nanti kalau sudah normal ya kembali pada K13 yang direvisi, yang disempurnakan itu. Nah, pada masa ini, dari RPP yang disederhanakan itu isinya apa? Hanya menulis di situ, yang ditulis apa? Tujuan. Mbak Hasni tadi ya, tujuan, kemudian KBM, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Itu untuk yang jangan pakai bahasa satu lembar ya. Artinya kadang bisa kurang satu lembar, bisa lebih dari satu lembar. Tapi intinya adalah namanya RPP yang disederhanakan. Dan situ tidak berarti ya hanya satu lembar. Pendukung-pendukung itu dia harus dalam bentuk lampiran. Jadi kalau misalnya guru butuh, sebenarnya isinya ya tidak jauh beda dengan yang RPP lengkap. Jadi ketika bikin itu khusus, hanya 3 itu yang dicantumkan. Tapi kalau misalnya kita butuh pendukung-pendukung yang lain, itu tidak apa-apa, tapi nanti dilampirkan. Nah, itu RPP, bukan kurikulum. RPP ini tetap mengikuti komponen-komponen yang ada di kurikulum 2013. Cuman bentuknya yang ini yang tadi disebut masa COVID darurat ini, dan mudah-mudahan nanti kembali lagi. Makanya nanti ketika sama praktek membuat RPP, saya mesti mintanya bukan hanya yang Saman bilang satu lembar, yang hanya berdasarkan surat edaran nomor 14 2019, tetapi RPP yang lengkap. Otomatis ketika kita bisa membuat RPP yang lengkap, mesti bisa membuat RPP yang disederhanakan. Jadi kita punya 2 model nanti di kelas ini, ketika praktek membuat RPP, di kedua-duanya kita praktekkan. Kemudian kalau tadi ditanya mana yang terbaik untuk diterapkan di sekolah atau di madrasah, tidak ada istilah terbaik. Dari kurikulum mulai 75, 90 dan seterusnya, itu sifatnya bukan berarti kurikulum yang sebelumnya itu jelek atau tidak baik, tetapi semuanya baik. Cuman dari tahapan perkembangan itu apa istilahnya disempurnakan ya. Bukan baik tidak baik, masing-masing pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, kadang kurikulum dibuat tidak sesuai dengan kondisi siswa, ya gitu loh. Makanya di kurikulum prototipe tadi itu guru diberikan, maksudnya merdeka belajar guru itu bukan masih guru dan siswa merdeka belajar sakarapnya, tidak, tapi artinya apa? Guru itu diberi keleluasan untuk memberikan inovasi-inovasi di dalam proses pembelajaran. Tadi itu yang prototipe tadi ya, perubahan ya, kurikulum, esensi kurikulum perubahan tadi tidak berarti berubah ya. Tetapi guru diberi keleluasan untuk memberikan inovasi-inovasi di dalam proses pembelajaran. Kurikulumnya tetap K13. Nah, kemudian tadi Mas Fathah menyampaikan, menurut saya tadi itu ya, kurikulum 2013 ini apa tadi? Tidak sesuai kalau diterapkan di mana tadi? Di sekolah dasar itu. Di sekolah dasar. Nah, jadi itu harus diralat ya. Sejak kurikulum itu akan guru ya, satuan oleh di tingkat yang kemarin masuk dalam Sisdiknas itu, jadi semuanya harus menerapkan itu K13 ya.
Makanya kan ada direvisi itu semuanya juga memperhatikan kebutuhan peserta didik maupun kebutuhan pendidik, jadi sesuai dengan kondisi lembaga, kebutuhan satuan pendidikan. Ya, tidak berarti tidak layak diberikan di sekolah dasar, justru di sekolah dasar ini kan yang paling dasar, otomatis harus diawali dari sana. Nah, perkara penerapannya, implementasinya, itu mungkin bisa bertahap. Masing-masing sekolah berbeda untuk memulai penerapan kurikulum itu. Makanya perlu ada sosialisasi dulu sebelum pelaksanaan pembelajaran menggunakan kurikulum 2013, sehingga tidak ada istilah yang di desa nggak perlu ya. Nah, ini kan semuanya masyarakat Indonesia. Jangan sampai ada perbedaan antara kota dan desa secara prinsip. Kalau budaya mungkin ya, budaya lokalnya antara kota dan desa mungkin beda, tetapi untuk penerapan kurikulum harus mulai dari tingkat yang ada di pusat ya, sampai pada tingkat daerah, sampai pada tingkat desa. Semuanya kalau sekolah itu mengikuti kurikulum secara nasional ya semuanya harus ikuti, tidak berarti di sekolah dasar tidak layak. Nah ini gurunya yang harus juga mengikuti perkembangan dan penyempurnaan yang ada di dalam kurikulum. Ya, saya kira itu, jadi tidak ada istilah terbaik yang mana gitu ya, bukan terbaik tetapi bagaimana kita mengimplementasikan kurikulum itu sesuai dengan kebutuhan yang ada pada saat proses pembelajaran. Yang dulu sudah sampaikan profil lulusannya apa, nah, otomatis tujuannya apa di lembaga itu harus tetap kita harus selalu ingat kalau kita mintanya lulusan itu begini ya, memiliki akhlakul karimah ya, mampu menerapkan nilai-nilai yang ada dalam agama dan Pancasila. Tapi kurikulumnya sudah ada standarnya. Ya, di kurikulum kan sudah ada tujuan kompetensi inti, kompetensi dasar yang kemarin sudah kita bahas. Jadi biar tidak kemana-mana, yang jelas sampai saat ini yang harus diterapkan K13, revisi 2018. Hanya pada berita ya K13 itu. Jadi kurikulum terbaru, ya, prototipe tadi itu kan, istilahnya kita orientasinya ke situ karena ada perubahan Merdeka Belajar itu artinya apa? Bukan murid itu bebas nggak belajar, tetapi justru dalam proses pembelajaran itu murid dan guru diberi keleluasan untuk mengembangkan apa yang ada di dalam kurikulum. Saya kira itu, ini sudah jam 6:30 lebih 4 menit. Saya mohon izin dulu, bisa dilanjut Mas Fatahillah sebagai moderator ya. Iya Ibu. Nah, dan nanti saudara-saudara perlu belajar juga ya kurikulum Merdeka tadi itu, yang Mas Fatahillah menyampaikan kurikulum prototipe tadi ya. Bukan itu yang terbaru setelah kurikulum 2013, tidak, tapi itulah perubahan-perubahan perkembangan kondisional yang ada pada saat ini. Nah, ya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilaafannya. Saya pamit dulu. Dan nanti ditutup, kalau sudah ditutup doa, jangan lupa doa setelah belajar. Terima kasih Mbak Vina, saya tugasi untuk ini malah tinggal 52 yang tidak hadir siapa saja. Terima kasih, saya akhiri. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dosen atas penjabaran dan pencerahan serta pengertian-pengertian yang disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita. Baik, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Dipersilakan kepada pemateri menjawab dari pertanyaan yang tersisa, yaitu dari pertanyaannya Mas Afif, Mbak Hasni, dan juga ada Mbak Linta Aquamasi.
Dipersilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan tersebut. Izin menjawab moderator. Oh, gas, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Afif. Yang pertanyaannya yaitu apa tujuan dari organisasi kurikulum dalam kurikulum 2013? Organisasi kurikulum adalah suatu kerangka ataupun bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, sehingga tujuan dalam proses pembelajaran tersebut dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Karena organisasi kurikulum ini berkaitan dengan pengaturan bahan pelajaran serta hal-hal yang berkaitan dengan mata pelajaran, seperti jadwal pelajaran. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawaban dari Mbak Melisa Purnamasari. Saya kembalikan lagi kepada si penanya, yaitu Mas Afif. Apakah terkoneksi di sini, Mas Afif? Ya, terima kasih sebelumnya atas waktunya moderator. Mungkin dilanjut dulu ke pertanyaan berikutnya biar cepat selesai dulu. Oh, Terima kasih, saya kembali lagi kepada moderator. Anda satu pemikiran dengan saya, Mas, tapi saya tidak mau mengungkapkannya. Oke, lanjut. Dipersilahkan pada pemateri untuk menjawab pertanyaan yang tersisa, yaitu dari Mbak Hasni Nurlaili dan juga ada dari Mbak Linta Aquamaki. Enggak? Dari teman-teman? Gas ditutup tah. Waduh, bahaya bahas nih. Pemarikade nanti baru itu. Mungkin dari audien ingin membantu biar cepat selesai. Oke, dan mari kita mungkin dari audien ingin menyampaikan partisipasinya, kontribusinya. Sampean sempat menjawab itu pertanyaan di jawaban Mbak Linta gitu. Oh, nggih. Emang enggak, Pon? Siap. Itu tadi kan pertanyaan dari Mbak Linta Aquamaki tentang mana tadi ya? Bentar. Mbak Linta Aquamaki. Dinamika penggerak pembangunan global. Nah, dari apa yang saya baca tadi, apa sih yang dimaksud dengan dinamika penggerak? Suaranya putus-putus, Mas. Oh, ya mohon maaf. Itu apa sih yang dimaksud dengan dinamika penggerak pembangunan global? Nah, di situ kan berarti dinamik. Dinamik itu berarti kan berubah-ubah. Penggerak pembangunan global, yaitu penggerak berarti ada yang menggerakkan pembangunan global. Global apa? Global di situ dunia. Ini jika kita preteli satu kita artikan satu-satu. Pembangunan ya berarti membangun atau berkembang. Dinamika penggerak pembangunan global yaitu di mana pendidikan kurikulum itu disusun ya menurut jenjang dan juga dinamika yaitu tentang pendidikan yang ada di menyesuaikan ya maksudnya ya menyesuaikan pendidikan yang ada di dunia, yaitu di mana pendidikan itu pun tidak selalu statis atau tetap, meski ada yang dijabarkan oleh ibu dosen yaitu ada perkembangan. Nah, di mana perkembangan tersebut kita tidak bisa dikatakan tetap, yaitu dinamik, yaitu berubah-ubah, yaitu di mana yang satu kurang sempurna disempurnakan lagi. Nah, seperti itu ya Mbak Linta Aquamaki. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin lebih memperjelas lagi, tapi sebelumnya saya kembalikan lagi kepada Mbak Linta Aquamaki. Mbak Baik, Linta. terima kasih jawabannya atas Mas Fatah. Berarti adanya K13 itu berarti apa? Kayak penyempurnaan dari KTSP yang kurang gitu ya. Dan sekarang
adanya ke-13 revisi itu karena adanya ke-13 yang kurang juga begitu ta? Ya, seperti itu kurang lebihnya, Mbak. Oke. Matur nuwun, terima kasih jawabannya Mas Fata. Iya, terima kasih. Mungkin dari audien untuk menyempurnakan lagi dari jawaban saya, silakan. Sedikit, Mas. Dipersilakan Mbak Asni. Ketika ngomong kurikulum, emang tadi saya sudah sedikit menyeletuk bahwasannya perubahan-perubahan kurikulum itu karena adanya evaluasi dan perlu direvisi, seperti itu kan. Tapi tidak tahu kenapa Bu dosen tadi malah menjelaskan tentang RTP 1 lembar itu. Emang ketika ngomong perubahan kurikulum itu sudah paten ketika ngomong kurikulum, karena kurikulum ini adalah acuan atau pedoman dari seorang guru ataupun madrasah-madrasah yang akan melaksanakan proses pembelajaran seperti itu. Tadi pasal berapa? Pasal 36 ayat 36 ayat 3 ya. Yang 3. di mana di situ menjelaskan bahwasanya kurikulum disusun dengan jenjang pendidikan dan lain-lainnya. Di dalam pasal 36 ayat 3 tersebut tidak disebutkan, maksudnya tidak hanya tentang apa tadi, dinamika apa Mas? Dinamika global. Nah itu, tetapi di penjelasannya 36 pasal 36 ayat 3 di situ ada beberapa tujuan yang tercakup di dalamnya. Ketika saya membaca tadi itu ya, saya searching sih sebenarnya cuma. Tapi saya ingin tahu apa sih sebenarnya yang terkandung dalam pasal tersebut, karena ini ngomong pasal undang-undang ya, itu sifatnya paten gitu kan. Tidak bisa diubah baik dari kata ataupun tujuan dari pasal tersebut. Ketika ngomong pasal 36 ayat 3, tidak itu saja yang diceletuk dalam pasal 36, tetapi di sini ada beberapa hal. Jadi ketika ngomong apa tadi? Penggerak pembangunan global itu hanya salah satu tujuan dalam pasal 36 ayat 3. Itu masuk dalam sebenarnya apa? Bukan komponen. Apa ya? tujuan mungkin, Mbak. Lupa aku dah. Tadi sempat baca. Sebentar. Iya, tujuan sih sebenarnya. Kan di sini ini pasal 36 ayat 3 menyebutkan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan beberapa hal. Yang diperhatikan itu banyak. Jadi pasal ini merupakan pertimbangan dari kurikulum yang sudah dibentuk tadi gitu. Ini merupakan jawaban-jawaban kurikulum maksudnya pertimbangan apa saja yang perlu dirubah dalam kurikulum 13 ini gitu. Jadi pasal 36 ini bisa menjadi munculnya kurikulum 2013 ini bisa jadi karena adanya pasal tersebut gitu kan. Atau sebaliknya gitu. Saya lupa apa pasal dulu yang turun, apa kurikulum dulu gitu. Karena kalau ngomong pasal itu adalah aturan undang-undang dari negara seperti itu. Sudah cukup. Cukup Mas Atta. Terima kasih atas ilmunya dan juga atas arahannya lagi dari Mbak Asni. Semoga bermanfaat bagi kita. Nah, dilanjut pertanyaan terakhir yaitu dari Mbak Hasni Nurlaili kepada pemateri, dipersilakan untuk menjawabnya.
atau dari audien juga ingin membantu menjawab, dipersilahkan. Mas Afif Izin, mungkin ya izin masuk moderator. dipersilahkan Mas Afif. Ya, sebelumnya terima kasih atas waktunya moderator. Jadi di sini berkenaan dengan keterkaitan antara komponen yang ada di kurikulum 2013 ya. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Hafiz Safiullah dengan NIM 24111101005. Jadi komponen dalam kurikulum 2013 ini sendiri itu keterkaitannya itu sebenarnya pada titik atau pada inti tujuan dari pembelajaran atau tujuan dari kurikulum 2013 itu sendiri, di mana komponen ini sendiri itu keterkaitannya untuk saling mencapai agar saling dapat mencapai tujuan yang sudah dituju dari awal, yaitu agar pendidikan atau pembelajaran di Indonesia sendiri itu benar-benar tersampaikan dengan baik kepada peserta didik. Karena oleh karena itu juga kenapa kurikulum itu sendiri itu disesuaikan dengan dinamika global itu sendiri, yaitu menyesuaikan perkembangan zaman dan perkembangan secara global, bagaimana pendidikan, bagaimana dari segala macam aspek, teknologi, dan lain sebagainya, untuk kemudian itu dicocokkan atau disesuaikan dengan pendidikan di zaman yang lebih maju, lebih modern, dan lebih baru lagi. Oleh karena itu, kenapa juga kalau kurikulum itu sendiri itu sebenarnya tidak ada yang terbaik juga, dikarenakan mengikuti zaman. Mungkin KTSP bisa dibilang terbaik juga, karena sesuai dengan zaman terdahulu, di mana mungkin teknologi juga belum maju dan lain sebagainya, aspek-aspek sebagainya itu masih belum maju. Tetapi kalau dilihat dari zaman sekarang itu dari mana banyaknya kemajuan, oleh karena itu harus adanya perkembangan dan juga adanya pembaruan terhadap kurikulum itu sendiri. Dan komponen yang ada di kurikulum 2013 ini utamanya ya tentunya agar tujuan dari kurikulum 2013 ini sendiri itu agar tercapai dan peserta didik itu dapat memahami pembelajaran dan juga apa yang akan dituju dari suatu pembelajaran itu sendiri dengan mudah, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih atas bantuan jawaban dan kontribusi Mas Afif dalam membantu menjawab pertanyaan dari Mbak Hasni. Bagaimana untuk penanya Mbak Hasni Nurlaili? Terima kasih sebelumnya. Saya tuh bertanya perihal terkaitan 5 komponen. Tadi dijelaskan bahwasannya Mas Afif itu menyeletuk hanya tujuan. Ketika ngomong keterkaitan, itu berarti ada kaitannya ke tujuan dengan apa ya? Apa tadi 5 komponen tersebut? Tujuan apa dah? Lupa. Sebentar, saya buka buku dulu. Ini tujuannya, materi, strategi pembelajarannya, organisasi kurikulumnya, dan evaluasi. Tentunya itu mempunyai keterkaitan semuanya sebenarnya. Kan gitu. Dan saya tidak mendengar penjelasan hal tersebut, tapi sudah cukup, tidak apa-apa. Terima kasih untuk Mbak Hasni atas feedbacknya. Ini mau dilanjut apa Mbak apa dicukupkan atau pribadi? Cukup. Alhamdulillah. Karena dari si penanya mencukupkan meskipun masih belum puas dengan jawabannya. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa atau mahasiswi pendidikan agama Islam yang tergabung dalam kelas A4
Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu dosen dari teman-teman yang menyanggah ataupun menambahkan dan juga si penanya menambah wawasan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita membaca doa kafaratul majelis sebelum mengakhiri perkuliahan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Dipati sudah hadir dalam rapat pagi-pagi yang belum sarapan ini. Asli. Sarapan. Kang Fahri Raya Ustaz.